Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 39, halaman 39. Hadis qudsi nomor 39, halaman 39. Ini ada beberapa hadis yang akan kita bahas ya. Bainama, ketika atau di saat. Ini yang menuturkan adalah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Muhriz al-Mazini. Jadi beliau menuturkan bainama, ketika ana amsi. Amsi itu tamasya, Pak. Tamasya itu kan berjalan ya, berjalan santai. Jadi kalau kita bertamasya atau ngerusuhan gitu ya, sebab tidak akan bisa menikmati enaknya perjalanan, Pak. Jadi ana amsi, ketika aku berjalan, ma'a, bersama Ibni Umar radhiyallahu anhu, bersama Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Ibnu Umar itu adalah putra dari Umar bin Khattab itu. Jadi ayahnya Umar bin Khattab, anaknya bernama Ibnu Umar gitu. Nah, jadi suatu ketika Sofwan bin Muhriz itu berjalan bersama putra Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar. Akhudu, yang mana aku memegang atau menggandeng, biyadihi, tangannya. Nah itu. Jadi berjalannya itu sambil bergandengan tangan. Tiba-tiba arodo. Nah, arodo itu bisa diartikan mencegat, menghadang gitu. Tiba-tiba arodo, ada yang menghadang, rojulun, seseorang gitu. Faqala, kemudian orang itu berkata atau bertanya. Di sini tidak disebutkan siapa orang yang dimaksud gitu. Apa isi pertanyaannya itu? Kaifa, bagaimana? Sami'ta, sami'a plus angta itu. Sami'ta, engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fin najwa, tentang berbisik-bisik. Nah, itu, Pak. Jadi orang yang datang menghampiri, mencegat Sofwan bin Muhriz dan juga Ibnu Umar itu, tiba-tiba dia bertanya, apa yang engkau tahu atau apa yang engkau dengar tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan berbisik-bisik. Nah, itu kan. Jadi sahabat yang menghadangnya itu
punya niat yang baik, Pak. Dia mencegat Ibnu Umar dan juga Sofwan bin Muhriz itu dalam rangka bertanya tentang hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait berbisik-bisik. Nah, kalau kita berbicara berbisik-bisik gitu, Pak, itu ada berbisik-bisik yang positif, ada berbisik-bisik yang negatif. Itu para ulama membagi model berbisik ya, atau model bisikan itu. Pertama ada yang disebut dengan al-khatirah. Nah itu al-khatirah itu adalah bisikan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita, baik itu berupa ujian ataupun berupa karunia. Nah, itu disebutnya al-khatirah itu. Kemudian ada bisikan itu yang disebut dengan ilham itu. Ilham itu adalah bisikan yang datang dari malaikat ya, yaitu berupa dorongan-dorongan untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga ada yang disebut waswasah itu. Waswasah itu adalah bisikan yang datang dari setan, berupa dorongan-dorongan untuk berbuat keburukan. Nah itu. Nah, untuk mengetahui apakah bisikan itu baik atau buruk, nah, itu harus kita konfirmasi ke hawa nafsu itu. Jadi kalau ketika kita konfirmasi ke hawa nafsu kita itu tidak menerima gitu, atau menolak, berarti bisikan itu adalah bisikan yang baik, Pak. Sekali lagi nih, kalau kita konfirmasi bisikan itu kepada hawa nafsu, lalu hawa nafsu kita itu tidak senang, berarti bisikan itu baik, datangnya dari Allah atau malaikat. Tapi kalau ketika dikonfirmasi dengan hawa nafsu itu senang menerima, berarti bisikan itu buruk, datangnya dari setan. Nah, dalam diri kita itu terkadang dua-duanya datang, Pak, datang. Jadi ada kalanya yang datang itu bisikan yang baik, baik itu khatirah dari Allah ataupun ilham. Ada kalanya bisikan itu datang dari setan yang buruk gitu. Nah, nanti tergantung kita bagaimana mau menyikapi dan memperlakukan bisikan-bisikan itu. Kalau kita cenderung kepada bisikan yang baik, maka apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu akan baik. Kalau kita itu menyikapi atau lebih cenderung kepada bisikan yang buruk, maka ucapan dan tindakan kita ke depannya itu buruk. Nah, baik dan buruknya kecenderungan kita terhadap bisikan itu tentu banyak faktor itu, Pak. Faktor keilmuan gitu, Pak. Faktor makanan, faktor pergaulan, lingkungan, itu Pak. Itu akan mempengaruhi kemana kecenderungan kita dalam memilih bisikan gitu. Jadi kalau ilmunya baik, makanannya baik, pergaulannya baik, bacaannya baik, maka kecenderungannya itu menerima bisikan-bisikan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, pergaulannya jelek, makanannya haram, maka kecenderungannya itu menerima bisikan-bisikan yang buruk. Nah, jadi sekali lagi nih, orang tersebut
bertanya kepada Sofwan bin Muhriz dan juga Ibnu Umar terkait dengan berbisik-bisik gitu ya. Faqala, nah kemudian Sofwan bin Muhriz ya, beliau berkata atau menjawab, Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yudni, itu mendekat al-mu'min kepada seorang mukmin. Nah ini Pak nih. Jadi kecenderungan seseorang dalam menerima bisikan dalam kehidupan dunia ini, apakah dia akan cenderung kepada khatirah dan ilham, bisikan yang datang dari Allah dan malaikat, sehingga dia berbisik-bisik tentang yang baik terkait orang lain, atau dia lebih cenderung kepada bisikan yang datang dari setan waswasa sehingga dia lebih cenderung kepada bisikan yang buruk. Itu dua-duanya akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir gitu. Itu akan berdampak terhadap bahagia dan celakanya kelak di yaumul akhir. Seperti yang dikatakan dalam hadis ini nih. Ada seorang mukmin, ada orang munafik gitu Pak. Seorang mukmin tentu dia akan cenderung kepada bisikan yang baik. Tapi seorang munafik dia akan cenderung mengikuti bisikan-bisikan yang buruk. Nah, jadi oleh sahabat Sofwan bin Muhriz itu dijelaskan kepada orang tadi itu. Pertama adalah bisikan yang terkait dengan seorang mukmin. Bagaimana buahnya nanti di akhirat, nah itu. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, yudni, akan mendekat al-mu'min, kepada seorang mukmin gitu. Fayada'u, lalu Allah akan meletakkan alaihi, terhadap seorang mukmin tersebut, kanfahu. Kanfah itu hijab itu Pak, hijab. Nah kayak itu sater bahasa kita, penghalang. Wa yasturuhu, kemudian Allah mensaternya, menghalanginya gitu. Maksudnya apa gitu. Jadi begini Pak nih, ketika seseorang itu mengikuti bisikan Allah dan bisikan malaikat, lalu kemudian dia itu berbuat baik, berkata baik, mungkin dia tidak menyebarkan aib orang sesama mukmin gitu Pak, atau dia mempermudah urusan orang-orang beriman. Nah itu Pak. Nah jadi ketika seseorang ini nih Pak mempermudah urusan orang beriman, atau ketika seseorang itu menutupi aib orang yang beriman, berarti dia itu adalah seorang mukmin yang mengikuti bisikan yang baik yang datang dari Allah dan malaikat. Pamannya begini nih, ada seorang mukmin berbuat salah gitu Pak. Salahnya masih bisa ditolerir gitu. Bisa ditolerir itu mungkin salahnya baru sekali dua kali gitu, atau mungkin tanpa disengaja gitu, atau mungkin ya kesalahannya pun kesalahan biasa gitu.
Nah, lalu dia menutupi kesalahan mukmin tersebut, mensaternya dia, menghijabnya gitu. Maka pada saat itu dia sedang mengikuti bisikan yang datang dari Allah dan juga malaikat. Jadi kata Allah dan malaikat itu, ini yang berbuat salah ini adalah saudaramu sesama mukmin gitu. Ini yang bermasalah denganmu itu adalah saudaramu sesama mukmin. Tutupilah aibnya itu gitu. Lalu dia menutupinya karena saudara mukmin gitu. Maka sebagai buahnya, uzrohnya kelak di yaumul akhir itu Allah akan meletakkan hijab dan menutupi kesalahannya itu. Itu kan luar biasa, Pak. Kan dalam hadis yang lain begini, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin maka dia akan ditutupi aibnya kelak di yaumul akhir. Atau dalam hadis yang lain begini, man nafasa kurbatan anil mu'min min kurabid dunya nafasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin ya, dalam kehidupan dunia, maka dia akan dipermudah urusannya atau dipermudah dari kesulitannya kelak di yaumul akhir. Nah, ini pun begini, Pak, seorang mukmin yang menutup aibnya. Nah, banyak, Pak, macam-macam aib itu kan banyak. Maka nanti di yaumul akhir itu nih Allah akan menutupi aibnya, mensater aibnya itu. Fayaqulu, Allah berfirman kepada seorang mukmin tadi itu, ata'rifu dan ban kadza, wahai mukmin fulan gitu, Pak. Apakah engkau itu mengetahui dosa ini gitu? Apakah engkau itu menyadari bahwa dulu itu engkau telah berbuat dosa ini gitu? Apakah engkau mengakui bahwa dahulu di dunia engkau telah melakukan dosa ini? Sampai 2 kali diulang nih, atarifu dan bakada gitu. Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, si mukmin tadi menjawab, Pak, na'am ay rabbi, betul ya Allah, betul. Itu adalah dosa yang dahulu pernah saya lakukan dalam kehidupan dunia. Hatta sehingga idza apabila qarrarahu bidzunubihi. Qarrar itu sepakat, mengakui, Pak. Jadi sehingga apabila dia telah mengakui dosa-dosanya itu, wara'a, dan dia pun melihat fi nafsihi, bahwa dirinya annahu halak, akan binasa gitu. Jadi setelah ditanyakan oleh Allah, apakah engkau mengakui bahwa ini perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan gitu. Lalu orang itu pun mengatakan, iya, itu dosa yang pernah saya lakukan di dunia. Kemudian orang itu pun menyadari bahwa dengan perbuatan dosa yang dilakukan di dunianya itu dia akan celaka, dia akan binasa, masuk neraka. Qala, tapi kemudian tiba-tiba Allah berfirman gitu, satartuhu, aku telah menutupinya, alaika, atasmu, fid dunya, dahulu dalam kehidupan dunia. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfiruha, akan mengampuni dosa-dosa tersebut, laka, untukmu, al yaum, pada hari ini. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi dalam kehidupan dunia dosa-dosa tersebut sudah Allah tutupi, Pak.
di akhirat akan diampuni oleh Allah. Nanti kita jelaskan apa penyebabnya gitu Pak. Kan banyak nih Pak nih, banyak kita ini nih, atau entong kita lah, saya ini nih dalam kehidupan dunia banyak berbuat dosa Pak. Banyak berbuat dosa. Tapi dari sekian banyak dosa yang dilakukan itu sebagian besar bahkan hampir semuanya ditutupi oleh Allah itu. Sampai-sampai jangankan orang lain, mungkin orang yang terdekat dengan kita, katakanlah istri kita, anak kita, orang tua kita, itu tidak tahu kalau kita itu berbuat dosa Pak. Nah, ketidaktahuannya mereka atas perbuatan dosa yang kita lakukan itu adalah ini peran Allah di situ Pak, peran Allah. Jadi barangkali nih bapak-bapak pernah berbuat dosa 10 tahun yang lalu, atau napi minggu kamari lah gitu. Tapi nepikeun ka ayeuna pamajikan teh teu apaleun tah, lain bapak pinter lain eta teh. Lain pinter menyembunyikan dosa. Itu memang ditutupi oleh Allah kita. Kenapa ditutupi oleh Allah? Nah, nanti kita jelaskan. Sehingga nih ini dalam dikatakan oleh para ulama ini merupakan salah satu kenikmatan Allah yang sangat besar Pak. Jadi di antara kenikmatan Allah yang sangat besar ya kan ada hidayah itu Pak. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Termasuk diampuninya dosa-dosa, ditutupinya dosa-dosa. Bayangkan saja kalau tidak Allah tutupi Pak perbuatan salah dan dosa yang pernah dilakukan, entah itu dosanya itu berwujud warna gitu atau berwujud aroma, susah ditutupi ya Pak. Pamannya nih ada orang berbuat dosa lalu Allah rubah warnanya, hidungnya hijau gitu. Cek pamajikan deh, wah si bapak tas berbuat dosa nah. Henteu eta irung hijau cenah gitu. Isukna deui berbuat dosa telinga jadi koneng. Cek pamajikan teh tas berbuat dosa deui henteu eta ceulik koneng kayak gitu. Coba lamun kitu erek kumaha teh Pak. Besoknya berbuat dosa deui gitu tah. Pipi jadi biru. Atau barangkali ketika berbuat dosa satu kali bau balsem gitu. Berbuat dosa kedua kali bau tarasi gitu. Berbuat dosa 3 kali bau bangke kumaha lamun kitu tah. Jadi dosa yang dilakukan tidak berwarna, tidak beraroma, nah, itu adalah nikmat Allah itu Pak. Kalau Allah mau bisa saja berwarna beraroma kan Pak. Dan kelak di yaumul akhir Allah ampuni. Nah itu Pak. Walaupun sebetulnya nih ini kan dihisab nih. Orang yang bersangkutan awalnya sudah merasa pesimis. Dia merasa bahwa dirinya akan binasa gitu. Tapi kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu hari ini. Ini nikmat dari Allah nih Pak. Jadi pertama Allah berikan kenikmatan ditutupi dosa itu di dunia itu. Yang kedua Allah berikan kenikmatan diampuni dosa kelak di yaumul akhir. Yang ketiga fayu'to lalu diberikan kepada orang tersebut kita bahasanatihi catatan kebaikannya. Nah, itu catatan kebaikan yang menjadikan orang itu ditutupi dosanya di dunia, diampuni di akhirat. Nah, apa hasanahnya itu? Nah, itu
Apa kebaikannya itu nanti dalam hadis berikutnya dijelaskan. Itu seorang mukmin, Pak, seorang mukmin. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, wal munafiqun, dan juga orang-orang munafik. Fayaqulul ashhad, maka para saksi yang menyaksikan mereka orang kafir dan munafik di dunia itu bersaksi. Siapa para saksinya itu? Ya seluruh makhluk Allah, Pak. Karena kekufuran dan kemunafikan seseorang itu disaksikan oleh siapapun dan apapun yang ada di sekitarnya gitu. Jadi orang nih melakukan kekufuran dan kemunafikan disaksikan oleh langit, disaksikan oleh bumi, disaksikan oleh batu-batu, oleh pohon-pohon, geslir aiku manusia mungkin, Pak, jeung para malaikat gitu. Kan makhluk Allah itu akan memberikan kesaksian itu, Pak. Sekalipun nampak hari ini mati itu, mereka itu hidup itu. Pohon-pohon, batu-batu itu hidup dan akan bersaksi kelak dia mulai itu. Apa kesaksian mereka itu? Haulai, nah mereka ini alladzina, orang-orang yang kadzabu, senantiasa berdusta, ala rabbihim, terhadap Rabb mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti bisikan-bisikan setan. Nah itu, Pak. Ketika orang itu mengikuti bisikan setan, dia berdusta itu, Pak. Berdusta, mengkhianati Allah gitu. Maka sebagai hukumannya, ala ketahuilah laknatullah, laknat Allah ala zalimin. Itu untuk orang-orang yang berbuat zalim. Yang 40 kita lewat aja, Pak. 41. Nah, halaman 41. Talaqatil malaikatu. Talaqo ini liko itu, Pak. Talaqat, menerima, al malaikatu, para malaikat. Ruha ini ruh, arwah. Mimman, dari orang, kana qablakum, sebelum kalian. Jadi ceritanya begini nih, ada seseorang yang meninggal di zaman dahulu, Pak. Ini Rasulullah yang mengkisahkan gitu. Kisah Rasulullah ini atau sabda Rasulullah ini dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Jadi kata Rasulullah itu begini, dahulu ada seseorang yang meninggal gitu. Atau dahulu para malaikat menerima ruh seseorang yang meninggal. Faqalu, nah, kemudian para malaikat itu bertanya, a'amilta minal khairi syai'an, apakah amilta. Nah, amila itu kan fi'il madhi, Pak. Jadi amilta itu amila plus angta gitu, Pak. Jadi amilta, apakah dahulu dalam kehidupan dunia gitu, minal khairi, engkau itu punya kebaikan, syai'an, sedikit aja gitu. Apakah dahulu ketika hidup di dunia engkau itu pernah berbuat baik sedikit aja gitu. Itu malaikat bertanya kepada ruh tadi, Pak. Ruh orang yang meninggal tadi. Qala, nah, ruh orang tersebut pun menjawab, la, tidak gitu. Saya itu tidak punya kebaikan gitu. Saya itu di dunia dulu belum pernah berbuat baik gitu. Kalau kemudian para malaikat itu mengulangi lagi gitu. Tadakar gitu. Cobalah diingat-ingat gitu. Ingat-ingat gitu. Pernah tak berbuat baik gitu.
Jadi barangkali karena orang ini jarang berbuat baik gitu, sampai dia lupa apa kebaikan yang dia lakukan. Tapi dengan bijaksananya malaikat itu minta untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali. Cobalah diingat, pernah nggak berbuat baik gitu. Qala, kemudian orang itu menjawab, kungtu. Nah, dahulu aku. Nah, kungtu itu kana plus tu itu digabung jadi kungtu. Dahulu keadaanku udayin an-nasa. Udayin itu ini pedain. Dain itu hutang. Kalau udayin itu kata kerja. Jadi dahulu aku dalam kehidupan dunia udayin, pernah memberikan pinjaman gitu, an-nasa, kepada seseorang. Nah ini kebaikannya nih Pak nih. Jadi dahulu aku ketika hidup, aku pernah memberikan pinjaman kepada seseorang, memberi hutang gitu. Jadi ketika orang itu memberikan pinjaman kepada orang lain, dia itu sedang berbuat baik. Nah itu Pak. Tapi bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk ujungnya. Pak amuru, lalu aku perintahkan fityani. Nah, fitya ini pembantu itu Pak. Lalu aku perintahkan kepada pegawaiku, karyawanku, ayung diru, untuk menangguhkan, memberi jatuh memberi tangguh gitu. Dalam pembayaran mungkin Pak begini, orang yang bersangkutan itu dalam keadaan sulit, pailit lah, mungkin karirnya anjlok ya, atau mungkin usahanya sepi, atau mungkin dia ada kebutuhan yang jauh lebih penting. Nah itu, sehingga yang bersangkutan itu belum bisa membayar atau melunasi hutangnya kepada kita nih. Nah di sini si orang tadi, arwah orang tadi mengatakan, saya dahulu itu pernah memberikan hutang kepada seseorang, lalu dia belum bayar, kemudian saya suruh kepada pegawai saya, karyawan saya, untuk mendatangi orang tersebut dan memberitahukan kepada orang tersebut ayung diru. Nah, untuk boleh menangguhkan pembayaran hutangnya. Kenapa? Karena dia al-mu'sir gitu. Al-mu'sir nih Pak nih. Jadi orang tersebut tahu betul bahwa yang sedang berhutang kepada dirinya itu adalah al-mu'sir. Itu dalam keadaan sulit Pak. Kan mungkin terbaca nih, oh si itu yang punya hutang kepada saya itu, dia itu sekarang itu mungkin di PHK gitu Pak. Atau mungkin dia sedang menghadapi ini, ada keluarganya yang sedang sakit keras gitu, sehingga punya biaya harus punya biaya untuk pengobatan, atau baru saja dia itu mendapatkan musibah itu. Jadi banyak indikator-indikator yang memang diketahui bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan pailit lah, dalam keadaan terpuruk gitu. Ini harus menjadi catatan nih, kata-kata al-mu'sir itu, biar kita tidak meremehkan membayar hutang pada saat kita punya hutang. Jadi jangan begini, malwaka dibayar hutang teh gitu, amih si itu engke menang pahala ti Allah, amih engke si itu diselamat ke di akhirat entong gitu. Jadi diberikan kewenangan nih kita barangkali menangguhkan pembayaran hutang manakala posisi kita itu al-mu'sir, betul-betul pailit Pak.
Sampai-sampai saking pailitnya orang yang menghutangkan pun tahu bahwa kita itu pailit. Lintong sampai kia nyebutkan pailit gitu. Ari mobil boga kene gitu. Ari imah boga tilu, pamajikan tilu. Kumah disebut pailit Pak pamajikan tilu. Nah kan gitu Pak. Jadi harus ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dia itu pailit. Nah si arwah tadi nih, arwah orang yang meninggal tadi tahu nih orang yang berhutangnya itu muksir pailit, maka dia katakan kepada karyawannya, tangguhkan pembayarannya. Wayatajawazu dan maafkanlah. Wayatazawazu dan maafkanlah anil musir, yaitu dan dia mendapatkan keringanan. Anil musir, al musir itu kebalikan dari ini Pak, dari muksir, dari muksir. Jadi dua nih kebaikan orang tadi itu, dia memberikan tangguh kepada orang yang berhutang, manakala orang yang berhutang itu dia itu dalam keadaan pailit. Kemudian yang kedua, dia memberikan kemudahan, mempermudah manakala orang yang berhutang itu punya uang gitu, dalam kondisi normal gitu Pak. Nah itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang tadi semasa hidup di dunianya, yang barangkali yang bersangkutan pun sudah lupa Pak. Tapi karena malaikat itu meminta, cobalah diingat-ingat, mungkin kamu itu punya kebaikan, diberitahukanlah, itulah kebaikan saya ketika hidup. Qala kemudian malaikat menjawab, kemudian Rasul bersabda, ini kan Rasul sedang menceritakan nih Pak. Rasul bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tajawazu anhu, maka Allah pun telah memaafkan orang tersebut. Nah itu Pak, Allah memaafkan orang yang mempermudah kepada orang yang punya hutang manakala dia itu punya memberikan tangguh kepada orang yang berhutang manakala dia dalam keadaan pailit, dan mempermudah kepada orang yang berhutang manakala orang yang punya hutang itu ya dalam keadaan normal Pak, tidak pailit gitu. Itu buahnya luar biasa. Nah apa hubungannya dengan hadis yang tadi? Nah gitu Pak. Begini nih Pak, ketika seseorang itu berhutang kepada kita nih, yang disebut hutang itu maknanya bisa dalam arti hakiki, bisa dalam arti majazi Pak. Yang namanya hutang itu, dalam arti hakiki, hutang itu adalah orang yang punya pinjaman sama kita, meminjam sesuatu kepada kita, itu dia berhutang. Atau bisa juga yang disebut hutang itu bermakna majazi. Bapak menyakiti istri, nah bapak itu berhutang sama istri itu Pak. Itu bapak itu berbuat zalim kepada orang lain, maka bapak itu berhutang kepada orang lain. Jadi bukan hanya sebatas materi Pak yang namanya hutang itu. Makanya nih nanti di yaumul akhir ada yang disebut dengan yaumuddin. Ad-din itu dekat dengan ad-dain Pak. Ad-dain itu hutang, yaumuddin itu hari pembalasan. Apa kaitan hutang dengan pembalasan kan gitu tak? Karena pada hari pembalasan itu adalah hari ditunaikannya hutang-hutang Pak. Kita ini punya hutang dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun Bapak tidak punya hutang berupa materi, mungkin Bapak punya hutang berupa non materi, yaitu Pak. Mungkin kita pernah menyakiti istri,
pernah menyakiti orang tua, pernah menyakiti mertua, pernah menyakiti tetangga, itu hutang. Atau mungkin kita tidak berbuat adil nih, tidak berbuat adil kepada istri, kepada tetangga, apalagi seorang penegak hukum tidak berbuat adil, itu hutang. Nah, maka dengan adanya Yaumuddin, hari pembalasan, orang-orang yang tidak sempat mendapatkan keadilan, orang-orang yang tidak sempat dibayar hutangnya, itu akan menuntut keadilan nanti pada Yaumuddin itu, pada hari pembalasan itu, Pak. Jadi kalau hari ini nih kita berbuat zolim kepada orang lain, itu hutang. Nanti di Yaumuddin itu dituntut untuk dilunasi hutang itu, Pak. Nah, cuman barangkali yang familiar kalau disebut hutang itu berupa duit gitu, Pak. Familiar. Jarang orang memahami bahwa kita menyakiti orang lain itu kita berhutang gitu. Makanya kan suka ada istilah hutang budi, jangan gitu, Pak. Hutang budi. Orang lain berbuat baik sama kita, kita hutang budi itu, Pak. Begitu pula kita berbuat buruk kepada orang lain, itu hutang juga itu. Dan akan ditagih di yaumul akhir. Nah, orang yang meninggal tadi, ketika ditanya oleh malaikat, apakah kamu semasa hidup punya kebaikan? Saya tidak punya kebaikan gitu. Cobalah diingat-ingat gitu. Pas diingat-ingat, dia itu punya hutang yang berupa dia itu punya kebaikan di mana dia pernah menghutangkan berupa materi, berupa uang, Pak. Nah, lalu kemudian karena dia menghutangkan kepada orang lain, dia perintahkan kepada pembantunya, kalau yang berhutang itu orang yang dalam keadaan pailit, tangguhkan pembayarannya gitu, Pak. Kalau betul-betul pailit. Kalau dia itu dalam keadaan lapang, permudah pembayarannya. Nah, itu kalau hutang materi, Pak. Kalau hutang non materi begini, ada orang, Pak, memfitnah kita gitu, Pak. Mungkin masih dalam taraf-taraf yang bisa dimaafkan gitu. Memfitnah diri kita, Pak. Tidak ada kaitannya dengan agama kita gitu, Pak. Ada orang memfitnah diri kita, pribadi kita, bukan agama kita. Lalu oleh kita dimaafkan. Nah, itu. Maka kita itu sudah mempermudah pembayaran hutangnya gitu, Pak. Umpamanya begini nih, Pak Pitoyo memfitnah saya, Pak Pitoyo itu berhutang sama saya itu, lalu oleh saya dimaafkan. Nah, kenapa saya maafkan gitu? Mungkin Pak Pitoyo teges pikun, itu muksirin itu. Udahlah Pak Pitoyo itu sudah pikun, saya maafkan. Karena saya menganggap Pak Pitoyo itu sebagai orang muksirin, sulit untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Atau Pak Pitoyo itu masih muda, belum pikun, tapi barangkali dia itu karakternya begitulah, udah kebiasaannya begitu. Lalu saya itu berusaha memaafkan. Nah, maka dengan sikap saya seperti itu, Pak, nanti di yaumul akhir itu buahnya adalah akan ditutupi dosa-dosa saya itu oleh Allah. Nah gitu, Pak. Luar biasa kan, Pak? Luar biasa. Kita lanjutkan nih. Jadi kuntu udayyinun nasa, dulu saya itu memberikan hutang kepada manusia. Fa'amuru fityani ayyung diru al-mu'sir wa yatajawazu al-musir. Qala tazawazu anhu. Allah telah memaafkan orang itu. Hadis 42 apa nih? Kita percepat. Husiba itu hisab. Dihisab rajulun, seseorang
mimman kana qablakum, mimman dari kalangan kana qablakum sebelum kalian. Jadi ada orang di zaman dahulu itu dihisab di yaumul hisab. Ini Rasulullah sedang menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kan salah satu keistimewaan Rasulullah itu diinformasikan oleh Allah tentang hal-hal yang mendatang, Pak. Bukan hanya hal yang sedang terjadi dan telah terjadi, tapi hal-hal yang akan mendatang di yaumul akhir itu diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah. Falam yujadu lahu minal khairi syai'un, falam yujadu dan tidak didapati lahu bagi orang tersebut minal khairi dari kebaikan syai'un sedikit pun, illa melainkan annahu bahwasanya dia kana yukhalitun nas, dia itu adalah dalam pergaulannya dengan manusia, wa kana musiron, sedangkan dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Maksudnya begini nih, ada seseorang nanti yang menghadap Allah, kemudian dia dihisab di hadapan Allah. Kita sering katakan yaumul hisab itu siksaan tersendiri, Pak. Kenapa? Ya kan diperiksa di hadapan Allah, pasti kan akan muncul rasa cemas, rasa takut. Saya ini selamat apa tidak, masuk surga apa neraka, kan begitu, Pak. Nah, ketika dihisab di hadapan Allah itu, dia itu tidak punya kebaikan, melainkan dia itu adalah seseorang yang mampu, yang kaya, Pak. Ketika hidup di dunianya itu, kemudian ketika dia hidup di dunia bergaul dengan orang lain itu, dia itu suka berbuat baik. Suka berbuat baiknya apa? Memberi bantuan, Pak, memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia mempermudah pembayarannya, Pak. Jadi hampir sama dengan hadis yang tadi nih. Fakana ya'muru gilmanahu. Kalau yang tadi itu bukan gilman, pityan. Gilman dengan pityan itu sama, artinya pembantulah, karyawan. Kemudian dia menyuruh gilmannya, pembantunya, ayatajawazu, untuk memaafkannya, anil mu'sir, dari orang yang kesulitan. Nah, cuman barangkali begini nih, kan pertama gitu ya, harus dilihat dulu siapa orang yang berhutang itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah diketahui bahwa orang yang berhutang itu adalah memang dia dalam keadaan pailit, nah berarti kan tadi kalau dia orang miskin ditangguhkan, kalau dia orang kaya diberikan kemudahan. Mungkin orang kaya pun kan ada kalanya nggak ada uang, Pak. Tapi kalau itu udah merupakan tabiat, Pak, nah sih memang hararese bayar hutang teh gitu. Kita pun kan harus apa ya? Kita itu harus berbuat adil kepada orang yang, kita pun harus menolong orang yang berbuat dolim, Pak. Jadi kalau kita tahu nih orang ini tabiatnya tidak suka bayar hutang, kita harus tolong. Bagaimana cara menolong orang yang tidak mau bayar hutang? Ya dididik oleh kita, Pak. Jangan sampai kita membiarkan dia itu terjerumus lebih jauh dalam tabiat buruknya gitu. Ini nanti dalam prakteknya bisa dilihat-lihat lah, Pak nih. Orang ini bagusnya hutangnya itu dibebaskan, ataukah hutangnya itu diberikan tambahan jatuh tempo, ditangguhkan, ataukah orang ini memang tidak boleh diberikan keleluasaan, Pak. Itu bisa kita lihat nantilah bagaimana karakter orang yang bersangkutan itu. Karena ada orang yang tidak mau bayar hutang itu adalah karena tabiat, atau mungkin dia punya niatan memang tidak mau bayar hutang dari awal gitu.
Harus dikaitkan juga dengan hadis-hadis yang lain. Qala, nah kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika min. Jadi kata Allah itu, nahnu, kami ini, ahaqqu, lebih berhak, bidzalika, dengan hal itu, minhu, daripadanya. Apa yang lebih berhaknya itu? Gitu, Pak. Jadi kalau orang yang kaya tadi, ketika dia bergaul di masyarakat, kemudian dia meminjamkan uang, memberikan pinjaman lah kepada orang lain, lalu dia mempermudah pembayarannya, bahkan ada yang dibebaskan kalau memang perlu dibebaskan, lalu Allah katakan, sebetulnya saya lebih berhak untuk itu, gitu. Jadi sekali lagi, sesungguhnya saya, kata Allah, lebih berhak untuk melakukan itu ketimbang orang tadi. Maka Allah katakan, tajawazu anhu, aku pun memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tadi. Satu lagi terakhir nih, inna, sesungguhnya, rajulan, ada seseorang, lam yakmal. Tapi harus dipahami, Pak, orang di sini adalah seorang mukmin nih, seorang mukmin. Kunci dasarnya adalah seorang mukmin. Kalau dia bukan seorang mukmin, kebaikan sebesar apapun itu tidak ada gunanya. Jadi inna rajulan, sesungguhnya seorang mukmin, lam yakmal, dia belum berbuat, belum melakukan khairan, kebaikan, qattun, sedikit pun. Wa kana yudayinun nasa, dan dia adalah orang yang suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Fayaqulu, kemudian dia berkata, li rasulihi, kepada utusannya. Di Rasul di sini jangan diartikan Rasulullah, Pak. Jadi kalau tadi kan pertama fityan, di hadis 42 itu gilman, di hadis yang ke-43 Rasul. Itu maknanya sama. Orang yang diutus oleh orang seseorang. Khud, ambillah, ma tayassaro, ambillah atau permudahlah, watruk, dan tinggalkanlah, ma asuro, sesuatu yang menyulitkan. Jadi kalau dibahasakan beginilah, Pak, orang tadi berkata kepada orang yang diutusnya itu, permudahlah dan jangan engkau persulit. Nah itu, permudahlah orang yang memang perlu dipermudah dan janganlah engkau mempersulit. Nah itu, Pak, ini kan sebuah arahan yang sangat luar biasa dari atasan kepada bawahan. Wa tazawaju, dan maafkanlah, gitu, Pak. La'allallaha, mudah-mudahan Allah, ayyatajawaza, akan memaafkan, anna, kami. Jadi harapan orang tadi, Pak, niat orang tadi ketika dia menyuruh utusannya mempermudah orang yang berhutang kepada dirinya, harapannya Allah akan memaafkan dirinya, itu, Pak. Jadi niatnya tong lain, Pak. Pateh, engke lamun nagih kasih itunya permudah, naha sugane pamajikanna dibikin ka urang, eta lain niatna, Pak. Jadi niat nanti karena Allah, kita niatnya karena Allah. Si itu permudahnya engke lamun nagih, naha sugan we bebesanan jeung anak jeung saya, gitu. Itu lain niatnya. Jadi niatnya betul-betul dia itu mengharapkan bahwa Allah mempermudah dirinya kelak di yaumul akhir. Falamma, maka ketika halaka, dia itu meninggal, qala Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahu, kepadanya, atau bertanya kepadanya, hal amil ta khairan qattun, apakah engkau pernah berbuat kebaikan sedikit aja? Qala, orang itu menjawab, la, tidak. Illa, melainkan, annahu kana li gulamun, melainkan aku ini memiliki seorang pelayan, seorang karyawan. Wa kuntu udayinun nas, dan aku dahulu
adalah orang yang biasa memberikan pinjaman kepada manusia atau membantu manusia dengan cara memberikan pinjaman. Faida maka apabila atau ketika ba'astuhu aku mengutusnya, maksudnya mengutus pelayan tadi, liyataqodo untuk menagih, agar orang-orang yang berhutang itu melunasi hutangnya. Qultu aku katakan lahu kepada karyawanku tadi itu, hud ma tayassara watruk ma asura. Itu permudah, jangan persulit. Nah, itu lakukan atau berikan kemudahan-kemudahan dan tinggalkan sesuatu yang menyulitkan gitu. Wa tajawaz dan maafkanlah. La'allallaha yatazawazu anna, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memaafkan kami. Nah itu yang dia katakan kepada pelayannya itu. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, qad tajawaztu anka, aku telah memaafkanmu. Nah ini kalau dikaitkan dengan bisikan-bisikan tadi itu begini Pak. Jadi ketika ada seseorang itu yang berhutang kepada kita, apakah itu hutang materi atau hutang non materi, maka akan muncul dua bisikan Pak dalam hati kita itu. Ada bisikan yang datang dari Allah dan malaikat, ada bisikan yang datang dari setan. Kalau bisikan yang datang dari Allah nih, umpamanya ada orang yang berhutang kepada kita berupa materi, dia pinjam uang kepada kita, datang bisikan dari Allah, dia itu dalam keadaan pailit, udah bertahun-tahun keluarganya diuji sakit, baru kemarin dia itu mendapatkan musibah. Bisikan dari Allah dan malaikat itu, permudahlah dia, kasihan. Nah gitu Pak. Kalau hutang berupa non materi, ada orang itu umpamanya nih yang memfitnah kita, dia berhutang sama kita karena sudah memfitnah Pak. Lalu datang tuh bisikan dari Allah dan malaikat, maafkanlah dia gitu. Dia itu orangnya sudah pikun gitu. Maafkanlah dia itu keceplosan nggak sengaja gitu. Maafkanlah dia gitu. Mungkin kamu kalau memaafkan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu bisikan dari Allah dan malaikat. Tapi di sisi lain ada bisikan setan, waswasah itu Pak. Ketika ada orang punya hutang materi kepada kita, si eta mah hese mayar wae, sita we motorna gitu ta Pak. Si eta mah hese mayar wae, atau sakiti aja fisiknya. Nah itu Pak, itu bisikan dari setan. Si eta mah hese mayar wae, geus we cemarkeun nama baiknya. Nah gitu. Oh si itu dulu itu pernah memfitnah kamu, cemarkan saja nama baiknya. Nah gitu. Itu bisikan setan. Nah, jadi yang disebut dengan tadi kan di hadis berapa tuh? Kitabul Hasanah Pak ya. Jadi tadi di hadis yang ke-39 Pak. Jadi Allah itu kan bagi orang-orang, bagi seorang mukmin yang berbuat apa yang menutupi aib saudara di dunia itu, Allah itu pertama nih akan menutupi aibnya di akhirat. Yang kedua Allah akan menutupi aibnya di dunia. Yang kedua Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga Allah akan memberikan buku catatan kebaikannya. Kapan? Di akhirat. Apa catatan kebaikannya? Salah satunya ini nih. Dia punya catatan kebaikan, yaitu terkait dengan hutang orang lain kepada dirinya. Apa catatan kebaikannya? Dia itu mempermudah Pak, bahkan memaafkan ketika ada orang lain yang berhutang kepada dirinya, baik hutang materi ataupun hutang non materi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.